pakai handscoon-nya adalah handscoon yang emang proteksi, karena kan takut cairan keluar dari si selang NGT ini. Jadi biasanya alat yang udah harus dipersiapkan adalah NGT-nya sendiri. Selang NGT-nya itu untuk dewasa ukurannya adalah 16. Tapi kalau misalkan untuk anak itu ukurannya 10. Kalian nggak usah nyebutin ukuran juga ya, udah nggak apa-apa. Maksudnya kamu lihat kan nanti ada banyak jenis NGT gitu di situ. Biasanya masih diplastikin, dia ukurannya ambil yang 16. Sama aja kamu jatuhin juga di tempat duk sama kayak di oka ya. Terus udah gitu yang harus dipersiapkan lagi adalah spad yang si 10 cc ini ya kan. Terus udah gitu 2 kom buat apa tergantung si sama bengkok nanti buat ngeluarin kom juga bisa sih, buat ngeluarin kalau misalkan mau dekompresi kalau keluar cairan bisa kamu alirin dulu ke kom atau ke bengkok. Saya biasanya ke bengkok kan untuk yang kotor-kotor. Atau kalau misalkan untuk ini kan kasusnya urin bag ya nanti sama ya urin bag nanti kamu buka juga ya guys ya, masukin juga ke si si nampannya itu ya kan. Nanti dikasihnya itu nampan, perawatannya banyak banget dah pokoknya mah. Kadang juga ditaruh di bawah-bawah ini pakai saluran steril juga. Nah terus kasusnya adalah bisa 3, bisa untuk dekompresi karena dia ileus, atau bisa juga untuk pasien-pasien yang organofosfat, atau kemarin pasien-pasien yang kalau dari Unpas tuh hematemesis, sama bisa juga untuk pasien yang nutrisi parenteral ya. Kita yang biasa dikeluarkan dulu atau yang sering terjadi adalah untuk dekompresi ya pada pasien-pasien ileus obstruktif. Nah berarti kamu udah nyiapin tuh si alatnya, alat selangnya, terus kom, misalkan ini ada ginjal, spad. Kalau spadnya masih diplastikin ya udah kamu buka juga seperti oka. Terus udah gitu ada urin bag, jangan lupa. Ini boleh banget kamu kalau di situ ada kom, kamu masukin ke si komnya, tapi pura-pura ya guys ya. Jadi jangan di mari kan. Saya akan tuangkan lubrikan gel. Tergantung juga kasusnya. Kalau misalkan ternyata untuk bilas lambung berarti harus pakai cairan NaCl kan. Jadi kamu harus tuang dulu juga cairan NaCl ke dalam kom, karena kan nanti kamu harus bilas lambung. Tapi tergantung kasus. Oke. Satu-satu dulu deh. Sekarang si ileus dulu. Nah, di aku ada serbet. Di kalian ada serbet gak? Pakaian serbet gak? Pasiennya Serbet atau duk? Serbet duk sih sebenarnya yang di ininya. Oh duk ada. Buat jadi serbet, tapi dulu aku tuh harus pakai duk. Si duknya itu dijadiin serbet karena takutnya nanti ada cairan yang keluar terus nanti kena baju pasiennya gitu. Jadi poin itu yang kayak detail-detail gitu nanti kalian cari tahu lagi haruskah atau enggak. Dulu mah aku iya, kalau kalian enggak ya udah enggak usah gitu. Jadi maksudnya jadi poin yang aman aja gitu, ngerti gak sih? Ya. Jangan lupa ini guys, ini ya. Ini plester. Siapin kurang lebih plesternya 3 aja. Oke. Nah, pertama kamu infus pasien terlebih dahulu. Pasiennya pasti kalau misalkan dia ileus udah kesakitan banget kan. Jadi pasien-pasien ileus itu adalah akut abdomen, pasti masuknya IGD dan emergensi berarti kan. Pak, Bu, saya akan kamu perkenalkan dulu. Nama saya dengan dokter ini, saya yang bertugas pada hari ini. Iya Pak, berdasarkan pemeriksaan yang saya dapat, ternyata Bapak harus dipasang suatu alat namanya nasogastric tube. Nah, alat ini nanti dimasukkan ke dalam hidung Bapak untuk mengurangi tekanan yang berada di perut Bapak. Jadi agar nyerinya juga berkurang, ya kan? Nah, sebelum itu saya pastikan dulu ya Pak, ya saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada bagian hidung Bapak. Ya, takutnya ada yang tersumbat. Apakah Bapak mengerti dan bersedia? Ya, oke. Nanti kamu cek dulu dari mulai inspeksi dulu, diinspeksi dulu hidungnya ada deviasi atau enggak. Soalnya biasanya kalau yang deviasinya parah itu biasanya suka jadi nutupin salah satu hidung, ngerti nggak sih? Ya kan? Jadi ada deviasi atau tidak deviasi, terus juga kamu pencet-pencet nih hidungnya tidak ada gravitasi dan tidak ada satu deviasi. Terus Pak, tolong untuk
apa ya, falsafah tuh kamu pakai bahasanya harus bahasa ini ya, bahasa awam, menyingsring ya kan. Terus waktu menyingsring misalkan ada nggak Pak bagian hidung yang kerasa kesumbat, oh nggak ada dok gitu kan. Kalau misalnya ada yang kesumbat, oh ada dok yang kanan gitu kan, berarti kamu pasang yang kiri. Kalau misalkan kesumbat yang kiri berarti pasang yang kanan. Kalau dua-duanya nggak mungkin lah anjay, ya misal sebelah banget ya kayak gitu kan, judulnya ada judulnya aja pemasangan diet gitu kan. Nah udah gitu berarti kamu harus cuci tangan terlebih dahulu. Ini opsional lagi ya. Cuci tangan, siapin alat cuci tangan lagi baru pakai handscoon, atau siapin alat cuci tangan baru pakai handscoon. Ini ceritanya aku udah cuci tangan dan aku sudah memakai handscoon. Aku akan pakaikan serbet ya. Dulu aku memakai serbet pasien. Lalu setelah itu kamu harus ini dulu, ukur dulu. Izin ya Pak, saya mau ukur dulu. Dari mulai ujung ini ke telinga sampai ke prosesus sifoideus. Biasanya kalau orang dewasa itu 50 atau 55. Biasanya nanti di apa namanya dilebihin 5 cm. Jadi kurang lebih kamu di 55. Ngerti kan? Boleh nanti kamu pasanginnya misalkan ditandainya boleh pakai pulpen. Tapi dulu aku nggak pakai pulpen guys. Aku dulu memakai klemnya tidak ada. Kalian pakai apa? Spidol. Iya. Ya udah, pakai spidol. Saya akan menandainya. Ukurannya adalah sekian, kan? Udah kan? Terus udah gitu, saya akan memasangkan gel. Kamu mau ngambil gel, nggak usah semuanya, gelnya cuma ujungnya doang, dilumuri ujungnya. Ini udah Pak, aku udah pakai sarung tangan ya. Terus nanti Pak, nanti pemasangan akan segera dimulai. Nah, ini nggak boleh ngawir, ya, nggak boleh ngawir. Pak, dibantu ya. Bantu untuk menelan ya. Oke, pemasangan dimulai ya Pak ya. Yuk, bantu telan Pak. Bantu telan. Terus Pak, bantu telan. Bantu telan. Bantu telan. Bantu telan sampai si ukurannya itu si 50 kan tadi 50. Aku lebihin dong 5 cm. Aku lepas klem aku, terus udah gitu nanti biasanya suka ada cairan yang keluar. Misalnya di sini ada bengkok, kamu masukin dulu nih ke si bengkoknya dulu. Misalnya bengkok tuh cairannya tuh biasanya macam-macam, tahu, ada yang hijau lah, ada yang merah, hitam. Aku pernah ada yang hitam, agak-agak lagi berbau sesuatu. Nah udah ya kan, udah ini harusnya sampai lambung ya guys ya kalau bisa. Udah, terus udah gitu kamu siapin si urin bagnya kan. Enggak jadul. Kamu ini dulu. Ini juga kupu-kupu ya, fiksasi dulu. Gede banget, pakainya yang biasa ya. Ini di pipi. Terus nanti di sini. Oke? Gak boleh di kontralateralnya, tapi di pipi yang sebelahnya. Oke, di sini. Nanti difiksasi di sini. Habis itu kamu gak masukin ke urin bag. Biasanya urin bagnya udah ada pengaitnya tuh. Nanti dikaitin aja. Oke. Guys, satu lagi lupa. Aku lupa, maafin aku. Jadi, kamu waktu persiapan alat, ini gak boleh panik. Kamu harus tahu dulu, ini kalau dekompresi berarti alat yang harus digunakan kan dia intinya ya. Dia si ini sama si urin bag kan. Stetoskopnya jangan lupa. Stetoskopnya harus udah ada di leher kamu. Stetoskopnya harus ada di kamu. Karena stetoskopnya itu tricky. Kadang stetoskopnya itu ditaruh di meja pemeriksaan. Maksudnya kamu di meja anamnesis, atau emang udah baik si stetoskopnya udah digantungin di troli alat. Nah itu kan sesuatu ya guys ya. Jadi apa aja tadi lupa. Udah kepasang itu kan kamu ini ngalirin nih ke sikop. Kan kamu harus masukin dulu udara dong 10 cc, benar nggak? Terus udah gitu kamu udah pasang nih si stetoskopnya di telinga kamu. Terus kamu kan harus mastiin. Kamu masukin, kamu dengerin ya pedestrian. Biasanya ada suara. Gak harus 10 cc sih. Mau misalkan dok, boleh nggak kayak cuman 3 cc? Boleh, ini mah cuman buat memastikan kayak make sure dia tuh masuk ke dalam lambung.
Jadi kamu waktu di epigastrim biasanya ada suara blep. Nah berarti itu kan masuk. Saya memastikan NGT sudah masuk ke dalam lambung. Lalu setelah itu kamu alirkanlah koneksikanlah ke urin baik. Oke? Jangan lupa ya stetoskop. Ngerti ya? Jadi udah pasang, make sure menggunakan stetoskop dan spet kamu isi kurang lagi ya dikit aja 2 cc atau 3 cc. Udah memastikan dia masuk, baru nanti koneksi ke urin baik. Oke? Dok, tahu posisi pasiennya di berapa derajat ya? Semipolar. Semipolar. Ada masukin udaranya berapa cc? Paling 2 sampai 3 cc, dikit aja. Cuman make sure doang. Di aku dulu enggak, di kalian pakai enggak? Karena ini enggak untuk sterilisasi, karena pada akhirnya pun yang keluar pun dia kotor. Di aku Bersama dulu upil. Itu kalau cek hidungnya harus pakai spekulum. pakai hidung. Aku sih dulu cuma disuruh sering aja. Yang seringnya gimana? Kayak Pas selesai buang ingus. kan kamu bilangnya nggak mungkin falsafah kan, nggak mungkin kayak tes apa ya kak, ya kamu masa bilang kayak mengedan kan nggak mungkin ya. Sering kan untuk melihat kalau misalkan kalian diajarinnya untuk make sure-nya ada sumbatan atau enggak menggunakan spekulum, ya udah lakuin. Malah lebih bagus sih sebenarnya. Ini sih itu bahasa sedih. Sering intinya, sering kanan, sering kiri. Tapi kalau kamu mau make sure pakai spekulum, boleh. Cuman jarang banget, guys. Dokter kalau lakmus gimana dok? Kalau lakmus itu perlu nggak ya dok? Lakmus apa? Oh buat ini. Iya buat cairannya Gue juga nggak ngecek pas lambung. Tergantung ininya nggak sih? Kan kamu mau dekompresi aja. Kan buat ngurangin distensi. Kamu ngelakuin lakmus ada tujuan untuk diagnosanya enggak? Jadi tergantung yang diminta. Kalaupun nanti kamu ngarahin ke urin bag, si urin bagnya itu kan sebenarnya buat ngalirin cairannya. Kalau memang misalkan buat make sure dia ada tidaknya suatu kita mau pemeriksaan lab berupa mikrobiologi atau pemeriksaan kayak kultur mikro, ya berarti kamu harus menyebutkan itu. Jadi tergantung tujuannya apa, operasionalnya apa. Karena kalau dekompresi, oke, kamu aliran ke urin bag, tapi kalau misalnya dia minta untuk menegakkan diagnosis atau apa, ada yang diminta lagi, ya berarti iya kamu lakuin. Entah itu kamu cek lakmus atau enggak. Kalau dulu sih aku enggak ya, karena kan tujuannya cuma dekompres aja. Kalau gue dulu sirosis. Iya, NGT. Sirosis. NGT pakai lakmus nggak waktu itu? Ah, enggak. Ngapain pakai lakmus? Dari Ngecek cairan lambung. Oh, enggak sih. Kan habis disuruh pasang NGT suruh periksa ini abdomen enggak sih? Mesis, pelvis, NGT, gitu. Iya. Itu tulisannya pasang NGT. Iya, pasang NGT. Kalau kita tuh Enggak suruh cek ABC dulu, pasang NGT, periksa abdomen. lupa dong ini ya. Iya. Pasang NGT. Iya. Di hidung. Enggak pasang NGT. Suruh cek ABC doang. Terus NGT boleh kita aja. Gini mas, buat kupu-kupu kan? Iya, tapi Enggak ditulis sih. ini ditempel di gitu. Di apanya? Aslinya sih Oh, buat Ada. gini Makanya Enggak, NGT dulu. buat fiksasinya pertama. di hidung. Kupu-kupu berarti kan fiksasi S pertamanya? Iya, berarti gini aja. Tapi ini harus panjang, Beb. Ini terlalu pendek. Oh, berarti gini saya. Kalau kayak gini. Masih ada Kayak gini. Jadi kamu gini. semipolar. Ini 4. Menarik banget. Coba. Ini yang panjang. Kabul malam. Kabul saya 45. 30 nih. Kayak Nih. Elevasi 30 sampai 45. Kabulnya ya kayak Semipolar. CVP. Iya, nanti tuh si pasiennya biasanya tiduran rata. Jangan ini ya, jangan lupa naikin tuh bednya, oke? Tapi kamu verbalisasi aja, saya akan naikkan berapa derajat dia mintanya 30 sampai 45 kan. Kamu bilang sampai power juga boleh.
guys gini kan. Tapi kalau aku bener ya, kalau enggak maafin aku ya. Ih, soalnya aku nggak diajarin kayak gini dulu. Kayak gini deh. Oh iya iya. Jadi gelnya di ujungnya aja. Kayaknya ya. Jangan sampai